Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Saat ini adalah pukul 3:20 dimana saya punya kebiasaan kalau bangun jam 2 malam itu kan pakai mandi dulu, berwudu, kemudian mengadakan takarub ilallah atau pendekatan diri kepada zat yang maha tahu. Tapi untuk saat ini ada beberapa hal yang tidak dilakukan, yaitu seperti mandi itu tidak dilakukan karena fisik sedang bermasalah ya. Mungkin karena hampir 2 bulan kita melakukan kegiatan pemulihan kesehatan istri, ada lelahnya, ditambah lagi seminggu terakhir ini banyak orang yang menikah, kita pun nimbrung di situ dan seterusnya. Terakhir kemarin hari Ahad atau hari Minggu ke Bengkulu Utara menjadi pimpinan daripada rombongan pernikahan daripada anak kerabat yang beliau percayakan kepada kita. Berangkatnya pagi, pulangnya malam. Jadi ya kira-kira begitu. Nah, di tengah situasi yang seperti itu, saya tetap berusaha untuk menyelesaikan janji saya dengan saudara saya. Beliau minta supaya saya menjelaskan tentang paham surat Al-Haqqah, walaupun itu tidak lengkap, dan juga Al-Qiyamah, serta apa hubungan antara dua surat itu tadi. Nah, tiba-tiba saya dapat informasi bahwa orang tua beliau, Bapak Ahmad Baidi, ya berpulang kehadirat Allah, kehadirat Rasul. Orang tua beliau juga orang tua saya. Saya tidak lama bertemu dengan beliau, hanya 1 kali saja, di mana waktu itu saya punya acara di Jakarta. Kebenaran waktu itu juga keluarga beliau minta saya cepat datang ke Jakarta, sehingga tiket yang sudah saya beli itu dibatalkan. Misalnya saya berangkat besok, nah jangan besok, hari ini, batalkan saja. Akhirnya tiket yang sudah dibeli dibatalkan dan saya berangkat atas kehendak daripada keluarga ini, terutama putra beliau sebagai saudara saya. Nah, waktu itu saya sempat bertanya apakah Bapak sudah lama mengaji. Nah, itu. Karena saya tidak sadar kalau waktu itu saya berhadapan dengan seorang guru. Memang secara sikap, penampilan, cara dia ngomong itu sudah menunjukkan sikap seorang guru. Ya, dia bilang ya belum begitu lama lah gitu. Jadi sedikit pun tidak menunjukkan kalau beliau itu orang yang banyak tahu. Sedikit pun tidak menunjukkan kepada saya bahwa dia itu adalah guru. Nah, waktu itu adalah hari Sabtu. Nah, jadi seketika sudah sholat Isya, dibukalah acara live streaming. Ternyata beliau adalah juru bicaranya, beliau adalah tutornya, beliau adalah narasumbernya. Itu diikuti oleh banyak jamaah.
ada di Papua, di Sulawesi, ada di Jawa, dan sebagainya. Nah, saya sempat mendengar di dalam pembicaraan para jamaahnya tadi, itu kan pakai laptop itu. Oh, itu ada Pak Abu Fikri, ada Pak Abu Fikri. Ternyata saya dikenal juga oleh murid-murid beliau. Nah, semakin dekatlah rasa saya kepada beliau. Seketika melihat beliau itu menguraikan pelajaran ataupun kaji. Dan menurut saya, paham yang beliau sampaikan itu jauh lebih dalam daripada paham-paham yang sudah-sudah yang pernah saya tangkap dari guru yang lainnya. Nah, setelah itu saya dan beliau berpisah, juga dengan putra beliau, karena saya ada tugas berdiskusi, berdialog dengan orang-orang yang ada di Dewan Pimpinan Pusat saat itu. Walaupun itu adalah awal saya diundang, terakhir saya untuk diajak musyawarah. Karena di situ saya menampilkan ide-ide atau untuk memajukan paham di organisasi. Tapi nampaknya tidak. Karena yang namanya Dewan Pimpinan Pusat itulah Dewan Pembina, pendidik, pelatih, Dewan Pimpinan Daerah. Kalau semua sikap orang daerah seakan-akan diiyakan oleh orang pusat, sedangkan orang daerah terhadap saya cara pandangnya kurang positif, ya saya rasa susah untuk saya bisa berkiprah di sini. Makanya saya lepas sendiri. Karena salah satu fokus harapan mereka adalah saya itu tidak menyampaikan kajian, karena saya bukan pendakwah, apalagi membuat video. Nah, sedangkan saya sudah berkarya dengan video-video ini sudah lama, bahkan videonya udah ratusan. Ya, tidaklah saya membanggakan diri. Dari video-video itu banyak saudara-saudara yang ada di tanah air yang tadinya dia kurang paham, bahkan belum paham, oh ini maksudnya. Artinya setelah mendengarkan ceramah kita, mereka paham. Bahkan yang tadinya belum mau masuk organisasi, masuk. Nah, dari situ ya kita tidak boleh menutup mata juga bahwa fakta bahwa ini bermanfaat. Itu satu. Kemudian dibuktikan sewaktu 3 tahun yang lalu ya, saya ke Sungai Penuh. Itu saya berperan sebagaikan seorang artis gitu. Dicari, ditemui, diajak berdiskusi, dan berfoto-foto. Nah, itu sebagai tanda dan bukti bahwa responsif daripada jamaah nasional, ada dari Sulawesi, dari Palembang, Padang, Medan, bahkan ada yang menangis memeluk saya saat itu. Itu sangat luar biasa. Maaf kalau saya boleh katakan, ada beberapa pendakwah di situ, pendakwah nasional, tetapi mereka tidak mencari mereka. Artinya para jamaah nasional ini tidak mencari pendakwah itu, dia cari kita. Nah, kalau dalam pandangan positif, ini sebuah sinyal bahwa apa yang kita buat selama ini memang bermanfaat, memang terkesan di hati para jamaah.
ini perlu dipertahankan, semestinya begitu. Tetapi yang terjadi sebaliknya, malahan kita dilarang untuk membuat video. Alasan kajian kita ini adalah kajian khusus, bukan untuk orang keluar tapi ke dalam. Nah, sejak itu saya merasa ini tidak pas untuk saya, ya, tidak pas. Bagi saya sebuah kebenaran itu adalah benar jika setelah diuji, diukur, dibuktikan. Nah, kalau sudah dapat pengakuan, nah ini baru benar ini. Bahkan saya mengatakan, jika kita merasa diri kita eksklusif, lain daripada yang lain, apalagi eksklusif itu hanya untuk kita saja, dikhawatirkan nanti kita ini salah dan keliru. Kita merasa benar padahal kita tidak benar. Oleh karena itu saya pengen bebas bersuara kepada Allah, bebas bersuara kepada Rasul, bebas menyuarakan suara Allah Rasul kepada siapapun. Makanya sebagai orang yang awam, orang yang bodoh, orang yang tidak banyak pengetahuan tentang agama, saya tidak gentar menyampaikan kajian melalui video di tanah air ini. Bahkan kalau kata anak saya, ini kajian ayah ini juga ditonton oleh orang luar negeri. Ini contohnya. Ada Pakistan, ada Malaysia, ada Jepang juga, bahkan ada Arab Saudi. Ya terserahlah saya bilang, karena niat saya juga tidak seperti itu. Kalau ada yang menerima, alhamdulillah, enggak ya tidak apa-apa juga. Saya hanya bertugas menyampaikan suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul kepada semua insan yang punya pendengaran. Itu. Baik, kembali kita kepada kisah ataupun masa sedih saya tentang berpulangnya ke rahmatullah orang tua daripada salah seorang saudara kita. Beliau adalah juga orang tua saya, Bapak Ahmad Baidi. Saya kena percaya beliau itu punya paham bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan kami datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Bukan itu pahamnya itu. Karena kalimatnya itu menunjukkan bahwa inna lillahi, kami bagi Allah akan kembali kepada Allah. Jadi secara tidak langsung, kajian yang saya pahami, dan saya yakin beliau juga punya paham seperti itu, bahwa kita ini adalah bagian daripada Allah. Kalau di Bengkulu, kita ini zat Allah. Asal kita yaitu Rasul, zatnya Allah. Kalau Allah itu maha zat. Nah, kalau di saudara saya di 11 Ulu, bukan kita zat Allah. Zat Allah itu adalah Rasul. Kalau kita zatnya Allah. Nah, tetapi ini menurut saya tidak perlu dipersoalkan. Yang penting intinya adalah kita bagi Allah. Kita adalah bagian daripada Allah. Secara struktural, Allah, Rasul, kita. Kita yang mana? Kita yang roh. Kita yang diri benar diri. Yang kemarin kita sebut Al-Haqqu itu. Yang ianya datang daripada Tuhan, kan begitu. Al-Haqqu min Rabbik wala takunanna minal mumtarin. Itu Al-Baqarah 147. Al-Haqqu itu daripada Tuhan. Dia tidak mengatakan daripada Allah, daripada Tuhan. Ya tentu Tuhan daripada Allah.
Jadi Allah dan Tuhan itu tidak sama, saudaraku. Tidak sama. Kalau Allah ya Allah itu namanya, kalau Tuhan itu perwujudan daripada Allah. Dua-duanya tidak nyata, gaib. Dia nyata pada asal muasal tubuh badan jasad kita, yaitu ayahanda Adam. Makanya ayahanda Adam mengatakan, ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, si mukmin itu daripada aku. Sebenarnya ayahanda Adam itu hanya mengatakan kata daripada Rasul itu, kata daripada Hamdu. Kita ini adalah turunan Hamdu, maksudnya itu. Hamdu itu daripada Allah. Itu yang ngomong itu Adam. Makanya anak Abul Arwah wa Adam Abul Bashar itu juga yang ngomong Adam juga. Mengatakan kata Hamdu. Apa kata beliau? Aku adalah Bapak Ruh. Aku Bapak Ruh itu Hamdu. Nah itu. Sedangkan Adam yang terbuat tanah itu adalah Bapak tubuh. Bapak badan, Bapak jasad kita. Jadi Adam itu tubuhnya itu asal tubuh kita. Ruhnya itu asal ruh kita. Disitulah mengapa saya katakan bahwa Allah tidak nyata maka nyata pada Rasul atau Hamdu tadi. Hamdu tidak nyata maka nyata ia pada wujud serta Allah dan Rasul. Itu ayahanda Adam. Namanya Basyaro. Sesuatu yang dapat dilihat. Beliau ayahanda Adam ini adalah orang yang paling sempurna, paling istimewa dan paling utama. Dia dijadikan oleh Allah dengan tangannya langsung, tanpa campur tangan malaikat. Dijadikan tidak melalui proses dihamili, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, mati, tidak begitu dia. Dia langsung dewasa. Dia langsung gagah perkasa. Makanya kalau orang Ibrani mengatakan bahwa beliau itulah Gibrail, laki-laki perkasa Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab itu Jibril. Itu alasannya kenapa ayahanda Adam itu turun mengayomi, menuntun, membimbing putra-putranya yang jadi rasul-rasul, para nabi dan para wali. Jadi semua wahyu yang mereka dapat daripada Allah Rasul itu melalui ayahnya Adam, dalam bahasa lain Jibril. Nah, begitulah struktural daripada diri kita sebenarnya diri. Innalillahi, sesungguhnya kami yang mana? Kami para ruh ini, lillahi, bagian daripada Allah. Tentu dari Rasul atau Hamdu. Rasul atau Hamdu itu berasal daripada Allah. Makanya dikatakan oleh beliau, laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatunya ini. Nah, sebenarnya bukan Muhammad kalimatnya, karena Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat. Yang dia maksud itu adalah Hamdu itu. Tapi untuk mempermudah paham, disebutlah Muhammad. Ini harus jelas ini. Maka berkata lagi Allah, khalaqtal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Nah, segala sesuatu itu adalah dalam bentuk zat, sifat, nama dan perbuatan. Nah, itu. Makanya kita temukan istilah daripada pelajaran daripada guru-guru kita, 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad.
pertama, bumi yang diberkati. Bumi yang diberkati itu sebenarnya banyak. Segala bumi, segala planet itu diberkati semua, tidak ada dilaknati itu. Diberkati semua. Bahkan neraka pun diberkati. Gitu. Asal kita bisa membacanya itu. Nah, bumi yang diberkati di sini adalah maksudnya adalah surga. Itu. Kemudian aras di bumi. Tahta di bumi yang diberkati tadi itu. Tempat duduk wujud serta Allah di situ. Kenapa ada kalimat aras di bumi? Karena ada pula aras yang tidak di bumi. Itu arasnya Allah itu. Gitu. Kemudian surga neraka. Bukan surga dan neraka, surga neraka. Itulah rasa diri, saudaraku. Rasa bahagia dan rasa derita. Yang keempat adalah mukmin. Turunan Hamdu, turunan Rasul yang pernah menatap Allah, mendengar suara Allah, berhadapan dengan Allah, tapi tidak nyata Allah, bukan nyata utusannya. Mereka percaya Allah itu ada melalui Rasulnya. Makanya alif lam itu Allah, hamdu itu Rasulnya. Maka bernama dia Alhamdu. Allah gaib, hamdu gaib. Makanya telah Alhamdu atau Ahmad ini pada wujud sertanya namanya Adam, ayah daripada tubuh kita. Sedangkan ruh Adam adalah bapa daripada ruh kita. Makanya dia katakan Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Saya yakin dan percaya orang tua kita atau orang tua kami, Ahmad Baidi ini tahu cerita itu. Bahkan guru daripada beliau juga guru saya yang dari Sungai Penuh tahu cerita itu. Namun hidup ini bertahap. Tidak langsung semuanya dikeluarkan. Tidak langsung semua ini disampaikan. Makanya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 7. Ada syariat, ada torikat, ada hakikat, ada ma'rifat, ada etiqad, ada sifat, ada zat. Semuanya benar dalam kelasnya. Tapi kalau kelas itu sudah bergeser naik ke atas, maka yang pertama tadi bukan tidak benar, tidak bisa dibenarkan lagi pada kelas berikutnya. Makanya dalam kajian kita ini tidak pernah menyalahkan. Tidak pernah. Maka saya katakan bahwa terdengar azan, langsung ke sumur atau ke kamar mandi, berwudu, tukar baju ke masjid. Salat tahiyatul masjid berjamaah. Selesai. Artinya jadi sholat tepat waktu di masjid berjamaah. Top. Di kelas 1 top. Tapi kalau sudah naik ke kelas 2, persoalannya lain. Apa yang diminta? Ya selain yang tadi diminta memahami bacaan, memahami makna daripada bacaan. Kalau tidak seperti itu, justru Allah dan Rasul mengatakan kamu jangan mendekati sholat ini, hubungan ini, tidak usah. Itu sebuah tamparan bagi kita agar kita meningkatkan kualitas dan kapasitas. Itu maksudnya. Bukan dilarang berarti berhenti, tidak. Nah, itu. Atau ya kalau begitu kamu tetap di kelas 1 lah. Itu sudah bagus kamu di situ. Kalau ingin kelas 2, kamu harus paham bacaan dan makna. Karena sesuatu yang kamu sebut, yang kamu katakan pada saat itu adalah pengalaman batinmu tentang apa yang kamu sebutkan. Apa yang kamu katakan.
sehingga kamu bisa mengatakannya itu. Termasuklah kata innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami bagi Allah akan kembali kepada Allah. Kami bagi Allah adalah roh kita, saudaraku, akan kembali kepada Allah. Nah, kita berkata tentang kepada. Kalau kepada itu jangan diartikan Allah itu jauh, Allah itu berjarak, tidak. Tapi itu menunjukkan kepada arah asal muasal diri kita. Nah, jadi Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Bahkan Allah itu, saudaraku, tidak bisa disebut, tidak bisa dikatakan, tidak bisa diceritakan, dan tidak bisa dinamakan. Tetapi karena kita harus membicarakan dia, maka kita berikan dia itu penamaan. Bukan nama, penamaan. Yaitu Allah itu sendiri. Seketika kita bertanya, Allah itu di mana, Pak Abu Fikri? Allah itu di mana? Jawabnya, Allah itu tidak di mana-mana. Karena Allah itu meliputi. Karena Allah itu tidak bertempat dan tidak berwaktu. Jadi seketika kita bertanya Allah itu di mana, berarti Allah itu bertempat. Sedangkan dia tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak dikuasai oleh tempat, tidak dikuasai oleh waktu. Karena tempat dan waktu itu dia yang menciptakan. Tidak mungkin dia dikuasai oleh ciptaannya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, berkatalah Allah dan Rasul, ad-dinu wal aklu la dinu liman la aklalah. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah karena dia dapat dari gurunya Jibril atau ayahandanya Adam itu. Agama itu akal. Tidak adalah agama itu kalau orang itu tidak menggunakan akal untuk berpikir. Itulah yang terjadi sekarang itu. Banyak orang yang beragama bahkan sudah tingkat doktor. Tapi karena dia menjadikan Quran, hadis, tulisan itu sebagai dasar, maka dia hanya tertinggal di dasar itu. Padahal tulisan yang ada pada Quran dan hadis itu hanya keterangan. Benda yang diterangkan tidak ada di situ. Kita butuh pemahaman dan pengalaman di dalamnya. Makanya beda orang syariat dengan orang tasawuf itu adalah begitu. Orang syariat kalau berbicara dasarnya Qurannya mana, hadisnya mana. Apakah orang tasawuf tidak begitu? Ya begitu juga, tetapi dia sudah mendalam. Yang dibicarakan bukan keterangan, tapi benda yang diterangkan. Itu contohnya itu. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi sudah bertentang dengan kalimat itu sendiri. Kalimat itu mengatakan kami bagi Allah. Inna lillahi. Kami bagi Allah. Kami ini bagian daripada Allah. Akan kembali kepada Allah. Nah, kepada di sini juga menunjukkan arah saja. Bukan berarti kita berjarak dengan Allah, tidak. Kita ini jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Satu kesatuan dengan Rasul dengan Allah itu, saudaraku. Bahkan dengan alam semesta pun kita tidak berpisah, tidak bercerai. Bahkan kita dengan orang lain pun sebenarnya tidak bercerai. Artinya tidak kemana-mana. Kita adalah perwujudan daripada kehendak Allah itu sendiri. Perwujudan daripada keinginan Allah itu sendiri. Perwujudan daripada skenario Allah itu sendiri. Apapun warna kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tentang agama selama ini,
pada dasarnya sifatnya adalah untuk mempermudah paham. Seketika ruh masuk dunia, ruh masuk ke tubuh ibunda kita, kemudian kita masuk ke dalam tubuh kita, dalam kandungan mak kita, kemudian kita lahir. Itu pancingan pertama Allah untuk mengasah akal fikir kita. Apakah benar begitu kisahnya? Secara real, iya. Secara fakta, iya begitu. Nah, secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita dengan itu berjarak, berwaktu. Makanya ketika kita lahir, aku ingin mencari Allah. Aku ingin mendatangi Allah pada waktu-waktu tertentu. Akan begitu kejadiannya. Tidak apa-apa. Itu pun tidak salah karena Allah memberikan metode dasarnya seperti itu. Akhirnya lahirlah kita keluar daripada tubuh. Kita masuk alam barzah. Kita masuk alam masyar, alam surga, alam neraka, macam-macam itu. Akhirnya muncullah kisah Isra wal Mi'raj. Ya kan? Kisah Isra wal Mi'raj itu menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu kan dibawa dari Mekah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina. Udah itu dari sana naik ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7. Surga, Sidratul Muntaha, Aras. Maka bertemulah Nabi Muhammad dengan Allah di Aras itu. Berdialog, berdiskusi. Sebegitu jauhnya Allah itu. Nah, akan ketemu cerita begitu. Apakah itu salah juga? Tidak. Karena Allah sendiri menyampaikan, mengajarkan metodenya seperti itu. Kenapa? Hanya itu yang mudah ditangkap, diterima oleh orang-orang yang baru menggunakan akalnya untuk berpikir. Bahwa jelas Allah itu jauh tidak berjarak, dekat, tidak berperantara dengan kita. Seketika habis masa hidup kita, tubuh itu apakah dia mati? Secara pandangan mata dia mati. Tapi setelah dia ditanam ke dalam tanah, dia akan kembali hidup. Kenapa? Karena dia tidak pernah mati. Dia menjelma menjadi makhluk-makhluk yang lain. Dia mengurai, dia kembali kepada dasarnya. Angin, air, tanah, api itu. Kemudian dia menghidupkan kembali pohon-pohon yang ada tumbuh di atasnya. Semuanya begitu. Tubuh saja tidak pernah mati, apalagi roh. Itu saudaraku. Nah, jadi seketika kematian itu datang, artinya sinar kembali kepada cahaya, cahaya kembali kepada api. Ini kan ada lampu nih, lampu listrik. Yang nempel di dinding itu adalah sinar. Sumbernya apa? Cahaya. Cahaya. Kalau istilah api itu yang berwarna itu ya, bergejolak. Itu cahaya itu. Apinya yang mana? Apinya itu yang panas itu. Yang panas itu api. Jadi yang nampak itu apa itu Pak Abu? Bukan api, bukan, itu cahaya. Yang menempel di dinding itu sinar. Jadi api itu adalah yang panas, itulah Allah. Kiasannya ya. Yang tampak itu adalah hamdu atau rasul. Yang nempel-nempel di dinding itu itulah sinar, itulah kita. Makanya banyak benda yang terkena sinar itu tampak. Dalam bahasa lain, banyak benda yang terkena sinar itu hidup. Makanya ada langit, ada bumi, ada gunung, ada laut, ada lembah, ada pohon-pohonan, ada hewan-hewanan, ada biji-bijian, ada sayur-sayuran. Semua itu adalah tempat menempelnya sinar tadi. Sinar itu berasal daripada cahaya, cahaya berasal daripada api.
Kalau kontak listrik itu dimatikan atau di-off-kan, tentu sinar kembali kepada cahaya, cahaya kembali kepada api. Padamlah dia, gelap. Gelap bagi siapa? Gelap bagi kita, tapi tidak bagi yang punya kita. Itu. Jadi bagaimana pahamnya Pak Abu? Cerita Pak Abu ini mengenai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya bahasa itu sudah jelas, terang gitu. Itu bahasa sejatinya itu. Justru yang tidak sejati itu adalah kisah-kisah yang kita dengar selama ini. Walaupun itu Allah Rasul menceritakannya ya, tapi itu adalah metode saja. Agar kita mudah memahami dan memikirkannya itu. Gitu saudaraku. Seperti saya katakan kemarin, kalau ada orang berdoa kepada Allah itu terlalu jauh. Ya, wajar kalimatnya doa, artinya menyeru. Mestinya munajat, berbisik. Gitu. Nah, bagaimana kita berdoa kepada Allah? Bagaimana? Tidak bisa. Sepertinya kita berdoa kepada wujud atau perwujudan daripada Allah. Itulah alam semesta. Bagaimana berdoa kepada alam semesta? Yaitu memanfaatkannya itu. Apa yang kita minta dalam doa kita, wujudkan dalam alam semesta itu. Kalau kita minta duit kepada Allah agar rezeki kita banyak, misalnya begitu. Kata Allah, untuk apa kau minta duit? Duit itu kan banyak. Ada di laut, ada di tanah, ada di udara, ada di hutan. Tinggal engkau berpikir bagaimana cara mendapatkan duit itu, uang itu. Di laut ada ikan, nah bagaimana cara mendapatkan ikan? Kamu pikirkan. Di tanah ada emas, perak, intan, berlian, macam-macam. Kamu pikirkan bagaimana cara dapatnya itu. Di udara ada sinyal, ada beberapa unsur-unsur atom yang bisa menghubungkan A dengan B. Misalnya HP kan, nah, jadikan itu semacam alasan untuk kamu dapat uang. Jadi kita belum minta, Allah sudah kasih. Cuman kita tidak paham ke sana, kita banyak minta tapi tidak ada usaha untuk mendapatkan apa yang kita minta. Itu masalahnya itu. Karena kita langsung kepada Allah tadi. Nah itu saudaraku. Nah apakah langsung kepada Allah itu salah Pak Abu? Enggak juga. Kan diajarkan begitu. Tapi ingat, agama ini akal. Tidak ada agama itu bagi orang yang tidak menggunakan akal untuk berpikir. Gitu. Jadi kembali kita kepada kita bagi Allah akan kembali kepada Allah. Artinya kita melebur kembali kepadanya. Nya itu siapa? Nya itu sifat. Rasul atau hamdu tadi. Karena hamdu itu dengan Allah. Itulah hakikat mati. Mutu. Itu pun juga metode. Karena dia tidak mati, tidak mutu. Tubuh saja tidak mati, apalagi roh. Cuma dia kembali kepada asalnya itu. Nur ala nur, nur liputi nur. Cahaya di atas cahaya, cahaya meliputi cahaya. Itu maksudnya. Kita diliputi oleh Rasul diliputi oleh Allah. Kita tidak nyata, Rasul tidak nyata, Allah pun lebih tidak nyata. Maka nyatalah segala itu di alam semesta. Pernyataan kita adalah tubuh ini. Makanya kita diminta oleh Allah Rasul. Karena kita adalah turunan Rasul. Rasul itu kan hamdu, hamdu itu sifat. Isinya adalah sidik, amanat, tabligh, fatona. Tunjukkanlah diri kita itu adalah turunan Rasul. Yang punya sifat yang sama, sidik, amanat, tabligh, fatona. Supaya kembali kita itu bagus, rapi. Kalau tidak kita akan tersiksa, saudaraku. Kita akan terazab. Jadi surga itu ada di dunia, neraka juga ada di dunia. Bagaimana pengertian kiamah itu Pak Abu? Kiamah itu artinya berdiri. Kebenaran itu didirikan, keadilan itu didirikan. Dari mana mulanya? Daripada kesadaran kita. Dirikanlah itu. Terutama kesadaran diri adalah kepada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Itu disebut dengan salat.
Jadi ya berapa kali Nabi Muhammad mengatakan, kamu kalau ada datang ke tempat orang meninggal dunia, ya kamu ndak usah menyebut keburukannya itu. Ndak usah menyebut, maksudnya itu ya didengar oleh dia yang bersangkutan. Sebutlah kebaikan-kebaikannya. Walaupun dia buruk. Karena dia sudah mendapatkan akibat keburukannya itu. Apa akibatnya? Dia belum bisa kembali, saudaraku. Dia belum bisa datang kepada Rasul-Rasul dengan Allah. Itu yang perlu kita pahami. Ya, ini saya anggap video yang pertama ini. Ini aja sudah 40 menit durasinya ini. Jadi kita adalah bagi Allah tentu akan kembali kepada Allah. Kalau kita bersifat dengan sifat yang dengan Allah tadi, Rasul. Tapi kalau belum, apa boleh buat, saudaraku? Hidup ini akan berulang. Mencari pengulangan itu sangat berat. Penuh dengan kesulitan, derita, bahkan siksaan. Itulah neraka itu. Di mana tepatnya? Dunia ini juga. Surga, dunia ini juga. Itu. Makanya dalam filosofi nol pada angka, jangan pernah kita artikan nol itu kosong. Berapa nomor HP-mu? 008. Nah, enggak apa-apa ngomong itu, tapi maknanya enggak begitu. Nol itu adalah ibu daripada semua angka sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu anak atau turunannya semua itu. Tidak satu pun yang berani melawan nol itu. Kalau dipertemukan dalam perkalian, 9 dikali 0 akan 0 jadinya, saudaraku. 9 itu kan besar tuh. Bertemu dengan 0 akan 0 hasilnya. Berarti 0 itulah misteri. Misteri siklus. Kami dengan Allah akan kembali kepada Allah itu. Artinya tidak kosong hidupnya, saudaraku. Berisi dengan sorga, berisi dengan neraka, berisi dengan rasa suka dan duka, senang dan derita. Cari senangnya, cari sukanya, cari bahagianya. Itulah sorga. Hari ini diciptakan, saudaraku. Bukan nanti. Kalau nanti itu Allahu alam itu. Bukan saya mengatakan hidup sesudah hidup itu tidak ada. Adalah. Sudah kita hidup ini, adakah hidup lain? Ada. Tapi ada proses ulang. Proses di mana kita harus memposisikan kembali dengan Allah. Yang dengan Allah adalah Rasul. Kalau tidak sesuai antara Rasul dan kita, tidak bisa kembali, saudara. Itulah kesulitan yang paling berat. Itu pernah saya buka dalam kajian reinkarnasi. Mungkin itu saja untuk sementara. Sebagai salam hormat saya bagi orang tua saya, Bapak Ahmad Baedi, dalam kajian tasawuf ini. Selamat jalan, Bapak. Walaupun kata selamat jalan itu saya ucapkan seakan-akan saya melepas dia pergi. Sebenarnya dia tidak pergi, dia ada bersama yang menjadikannya, bersama yang menciptakannya, bersama yang mengayominya selama ini. Dia tidak kemana-mana, tidak di mana-mana. Dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Dia tidak beruang dan tidak berwaktu, saudara. Jadi alam semesta itulah perwujudan daripada Allah itu sendiri. Itu saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.